Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku, Rarica. Nah, kali ini aku mau unboxing paketan aku dari Shopee. Kali ini aku belanja toples-toples untuk bumbu ya, teman-teman. Nah, di sini aku beli toples yang ukurannya untuk 250 sampai 330 ml gitu ya. Dan ini aku khususkan untuk bumbu-bumbu di dapur gitu ya. Karena aku ada rencana untuk pindah dapur, bukan pindah ya. Jadi satu rumah itu aku tuh ada 4 kakak alias 4 kepala keluarga. Jadi satu rumah ini ngumpul semua adik kakak yang udah pada nikah juga pada ngumpul di sini. Jadi aku rencananya mau bikin dapur dadakan untuk aku sendiri gitu ya. Jadi aku belanja toples-toples untuk bumbunya gitu. Dan di sini aku belinya lumayan banyak. Aku beli 20 pieces 20 pieces botol plastik kayak gini. Ini ukurannya menurut aku cukup ya kalau untuk bumbu-bumbu dapur. Dan ini tuh aman banget karena tutupnya itu double gitu ya. Ada tutup luar dan tutup bagian dalam kayak gini. Terus si plastiknya juga ini dibilang terlalu tebal juga enggak, terlalu tipis juga enggak. Sedang aja sih menurut aku, tapi ini lumayan cukup untuk menyimpan bumbu dapur kayak gitu ya. Dan aku beli toplesnya ini 1.500-an aja per botol. Nah, buat kalian yang mau samaan, kalian bisa kunjungi nama tokonya itu Metro Plus Market gitu ya. Oke, lanjut ke paket selanjutnya. Dan ini aku lagi bawa gunting buat gunting-gunting si paketnya ini. Dan paket yang kedua ini aku beli stiker wallpaper untuk ngelapisin tembok yang mau aku jadiin dapur dadakan nanti gitu ya. Jadi ini tuh belanja memang khusus untuk bikin dapur dadakannya aku nanti. Nah, buat kalian yang penasaran aku bikin dapurnya kayak gimana, kalian bisa terus tontonin video-video aku selanjutnya ya setelah ini. Dan buat kalian nih yang baru mampir di channel aku ucapin terima kasih banyak ya. Salam kenal dan jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya. Oh ya, kalian juga bisa follow Instagram aku di @rarica01. Nah, kalian bisa berteman dengan aku di Instagram juga ya. Jadi kita berteman bukan cuma di YouTube aja. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan atau saran-saran positif, kalian bisa tulis di kolom komentar atau di DM Instagram aku ya. Oke, lanjut lagi ke video. Di sini aku buka paketannya. Nah, yang pertama ini aku buka stiker wallpaper yang motifnya itu motif bata putih kayak gitu. Dan untuk stiker wallpapernya ini aku belinya di Lazada. Kenapa? Karena aku tuh baru download aplikasinya dan aku langsung dapet voucher potongan harga 30.000 untuk setiap pembelanjaan pertama gitu ya. Nah, jadi aku tuh beli 2 wallpaper ini kena potongan 30.000, kan lumayan banget kan. Nah, di sini aku beli 2 aja karena aku beli sesuai kebutuhan aja. Jadi sebenarnya motifnya itu banyak banget, tapi aku pilih yang natural aja yang kayak gini yang putih biar kesannya minimalis bersih gitu ya kalau serba putih. Oke teman-teman, tadinya itu aku mau langsung cuci si toples bumbunya ini. Tapi ternyata banyak cucian piring sama gelasnya ini. Jadi aku mau cuci piring sama gelas-gelasnya dulu baru lanjut ke toplesnya. Oke, sambil cuci-cuci, aku mau cerita-cerita dikit dah ya. Jadi kalau dapur aku itu kan dipakai sama aku sama adik aku. Dan posisi wastafelnya ini dekat sama dapurnya. Nah, kalau aku bikin dapur dadakan itu kan gak ada tempat cuci piringnya. Kayaknya sih agak ribetan gitu. Jadi menurut kalian tuh bagusnya kayak gimana ya? Soalnya
aku tuh kan pengennya niat untuk berhemat gitu ya, makanya bikin dapur sendiri. Kan kasihan banget Pak suami yang kerja sendiri gitu cari uang, terus aku tuh dipakai untuk seluruh keluarga gitu penghasilannya. Walaupun sebetulnya keluarga aku juga sih yang lainnya ikut bantu beli ini itu gitu. Jadi kita itu kayak barengan gitu beli ini itu, beli bumbu-bumbu, beli apapun itu serba barengan gitu. Tapi di sini aku lagi belajar untuk mandiri, untuk mengatur keuangan biar lebih hemat. Jadi pengen bikin dapur sendiri. Tapi masalahnya adalah ke tempat cucian piring ini, ke kamar mandinya itu agak jauh karena aku bikinnya itu di ruangan depan bekas warung almarhum kakek aku dulu gitu ya. Jadi tempatnya itu emang udah nggak terpakai banget, malah jadi gudang gitu. Jadi aku tuh mau manfaatin lagi tempat itu, mau beresin lagi, jadi mau dimanfaatkan untuk dapur dadakannya aku itu. Nah, menurut kalian itu kayak gimana ya solusinya? Biar aku tuh nggak ribet cuci-cuci sayur-sayurannya, cuci bahan-bahan atau bumbu-bumbunya gitu. Sedangkan ke tempat apa ke kamar mandinya ini agak jauh. Kalau ada yang punya solusi boleh ya. Cantumin aja di kolom komentar gitu ya. Tulis saran kalian di komentar bawah gitu ya. Nah, di sini ada nggak sih teman-teman yang posisinya sama kayak aku, jadi walaupun udah nikah tapi masih kumpul sama keluarga besarnya aku gitu satu rumah. Nah, kalau ada kalian bisa tulis di kolom komentar situasi kalian kayak gimana. Kalian cerita-cerita aja ke aku kayak gimana. Mungkin ada yang samaan gitu, jadi kita bisa berbagi cerita, bertukar pikiran gitu, gimana menghadapi situasi yang seperti ini gitu. Walaupun sebenarnya Pak suami itu udah berkali-kali ngajak untuk ngontrak gitu ya. Kalau walaupun belum punya rumah sendiri tapi belajar mandiri gitu dengan ngontrak dulu. Cuman karena posisinya aku tuh masih ada cicilan, jadi menurut aku sayang aja gitu uangnya kalau buat kontrakan. Jadi untuk sementara ini mendingan satu rumah dulu aja karena kan rumahnya juga lumayan luas, kamarnya juga udah lumayan banyak gitu. Jadi sayang aja kalau uang dipakai untuk ngontrak terus sedangkan kita itu masih ada cicilan gitu. Jadi aku tuh masih mengutamakan untuk menyelesaikan hutang-hutang dulu daripada untuk memikirkan kontrakan gitu ya. Jadi kan belum terlalu penting kalau untuk itu. Jadi menurut teman-teman itu kayak gimana ya mengatasinya? Nah, di sini aku lanjut mau nyuci toples-toplesnya dulu. Di sini aku buka-buka dulu, tutup sama toplesnya itu aku pisah. Terus si toplesnya ini aku kasih air sedikit-sedikit, terus aku kasih sabun cuci piringnya juga sedikit-sedikit gitu ya. Nah, buat kalian cara kalian bersihin toples-toples baru kayak gini itu kayak gimana? Kalau aku cuma dicuci pakai sabun cuci piring terus direndam air hangat gitu. Gitu aja menurut aku udah cukup untuk mensterilkan si toples-toples baru ini. Nah, buat bunda-bunda yang lain untuk mensterilkan si toples-toples baru atau barang-barang baru yang kayak gini tuh caranya kayak gimana? Karena aku yakin setiap orang itu berbeda cara gitu ya untuk kegiatan di rumahnya itu. Mau cara bersih-bersih rumahnya, cara penataan rumahnya itu pasti beda-beda. Nah, kalian bisa tulis cara-cara kalian di kolom komentar gitu ya. Apa ada yang samaan kayak aku, cuman dicuci-cuci kayak gini terus direndam air hangat, atau ada yang cuman dikucek-kucek air aja gitu, atau cuman direndam air panas aja tanpa dicuci gitu kan ada juga ya yang kayak gitu. Boleh ya komen. Kita berbagi cerita aja, berbagi solusi, berbagi pengalaman gitu ya.
Oh ya, di sini juga aku mau minta maaf banget kalau video aku tuh masih banyak kurang-kurangnya gitu ya. Karena di sini tuh aku masih benar-benar masih belajar gitu ya. Dan di sini aku belajar dari para bunda-bunda yang lainnya yang sudah lebih dulu terjun di dunia per-YouTuber-an ini gitu ya. Jadi aku masih banyak yang harus aku perbaiki dari segi penampilan video gitu ya. Masih banyak banget yang aku pelajari. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang atau kalau ada yang salah-salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman, dan harap dimaklum. Dan buat kalian juga yang baru mulai untuk nge-YouTube gitu, untuk bikin konten, mulai aja dulu, kita belajarnya itu sambil jalan, jangan terlalu banyak belajar, terlalu banyak mikir, dan akhirnya nggak jalan-jalan gitu ya. Pokoknya jalan dulu aja, coba dulu aja, nanti belajarnya itu sambil jalan kayak aku kayak gini. Jadi, belajarnya itu bertahap gitu ya. Dan di sini aku juga menggunakan alat-alat seadanya yang aku punya aja. Dari pengambilan video, aku tuh cuma pakai handphone. Untuk edit juga aku cuma pakai handphone. Jadi buat kalian yang mikir untuk bikin suatu video itu harus punya kamera yang bagus, peralatan yang lengkap, enggak ya. Jadi semuanya itu dimulai dengan barang-barang yang kita miliki aja, apa adanya dulu aja. Yang penting itu kita berkreasi semampunya kita, membuat video yang benar-benar kita suka atau benar-benar yang kita kerjakan gitu ya. Jadi kita itu nggak perlu modal banyak di awal, yang penting jalan dulu aja, tuangkan semua kreativitas kita. Jadi lama-lama nanti kita akan berkembang dengan sendirinya gitu ya. Pokoknya buat kalian yang baru mau mulai, jangan pernah takut, mulai aja dulu, coba dulu aja. eh Nanti sambil jalan itu kita bakal belajar untuk menjadi lebih baik. Dan buat kalian yang sudah memulai, tetap pertahankan dan tetap konsisten, berusaha menjadi lebih baik gitu ya. Sama seperti aku tuh sebelumnya itu kayak males-malesan gitu bikin video, jadi uploadnya itu masih jarang. Dan di sini aku belajar untuk mulai konsisten gitu ya. Mudah-mudahan di tahun ini kita semua itu bisa lebih baik dari tahun yang sebelumnya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa sukses bareng di sini, bisa berkembang di sini. Mudah-mudahan ya. Nah, ini dia teman-teman, aku tuh udah mau selesai cuci-cuci toplesnya. Di sini aku tinggal keringin lagi aja di atas nampan ini. Dan sampai di sini dulu aja video aku kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tunggu video aku tentang membuat dapur dadakan ya. Sampai jumpa teman-teman.